Warga Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat dihebohkan dengan penangkapan seekor babi hutan. Babi tersebut ditangkap dan disebut-sebut sebagai babi jadi-jadian alias babi ngepet. Warga pun menangkap babi tersebut dan ditempatkan di sebuah kandang yang terbuat dari bambu kuning. Namun, setelah kepolisian Resort Depok mendalami kasus tersebut, kehebohan babi ngepet itu dinyatakan ada unsur kebohongan yang direkayasa oleh salah satu tokoh kampung setempat. Kini, kepolisian telah menangkap Adam Ibrahim, sosok yang merekayasa dan membeli babi tersebut dengan harga Rp900.000. Dan berikut ini 5 fakta kebohongan penangkapan babi ngepet di Sawangan, Depok. Jangan dulu berlalu, masih akan ada banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Fakta kebohongan pertama, warga melihat pria berjubah hitam berubah wujud menjadi babi ngepet. Isu adanya babi ngepet memang sudah ramai sejak 3 bulan lalu. Kabarnya, warga diresahkan dan kesal dengan adanya teror dari babi ngepet. Beberapa dari mereka kehilangan uang dan sempat melihat ada gerak-gerik yang mencurigakan, sehingga dilakukanlah pengintaian. Saat dilakukan pengintaian pada hari Selasa, 27 April, sebelum babi ditangkap, beberapa warga melihat ada 3 motor datang dengan 1 orang yang membonceng mengenakan jubah hitam. Si jubah hitam ini turun dan masuk ke perkampungan, kemudian melakukan semacam ritual. Menurut warga, orang tersebut berubah menjadi seekor babi. Awalnya ada orang naik motor, 3 orang pakai motor Mio. Yang 1 turun pakai baju hitam, semoga kelihatan. Yang 2 langsung pakai motor, lalu jalan turun dari motor langsung ke sini, sampai duduk di sini lah, terus langsung. Ya, dia terus kurang lebih 1 jam dia bersemedi. Satu jam itu berubah jadi manusia, berubahlah menjadi babi. Kejadiannya kronologisnya kan bukan tertangkapnya babi yang sudah berbentuk babi. Yang kalau orang-orang bilang kan biasa kalau ketangkap babi yang sudah berbentuk babi dengan berapa. Kalau ini tidak, ritualnya dari manusia menjadi babi. Itu kronologisnya. Karena kalau dari ritual babi dari manusia ke babi ini kan berarti ada tahapnya. Tahapnya itu dari proses pembentukan kepala sampai badan sampai akhirnya menjadi berbentuk babi. Bentuknya seperti dari proses badan dari manusia lama-lama mengecil jadi seperti babi. Nah itu dia berubahnya kira-kira berapa lama tuh? Kurang lebih 1,5 jam. Jadi kronologi kejadiannya di jalan ini, tepat di jalan ini ada motor yang datang. Katanya motornya itu Mio dan ada 3 orang penumpang di dalamnya. Nah, 1 orang itu akhirnya turun dari motor dan 2 orang yang naik motor itu terus masih melaju ke depan. Nah, akhirnya 1 orang ini dia memakai jubah hitam dan memakai ikat kepala berwarna merah. Dan dia pun berjalan menuju gang ini. Saya sendiri Inspirasi mungkin Bapak. Inspirasinya awal kita ingin selesai saja, tetapi karena banyak ini jadi viral. Ya, anggapan kita itu menjadi sebuah ketenaran gitu, tapi tidak ada untungnya buat saya, tidak ada sama sekali gitu.
Kalau kita beli di sebuah online, yaitu dengan harga 900 dan ada ongkos kirimnya. Ya, dikirim melalui jasa pengiriman. Tepat pada jam 11 kurang 5 menit kalau nggak salah, babi itu baru datang. Baru sampai dan dilepas di depan rumah saya. Jadi dilepas ya, babi itu dilepas dan kita menunggu babi itu sampai datang karena posisinya dari yang dilepas sangat mudah babi itu jalan untuk ke yang disediakan gitu. Fakta kebohongan kedua harus bugil ketika menangkap babi. Cerita penangkapan babi ngepet konon harus lewat proses yang aneh, sebab para penangkapnya harus menanggalkan semua busana agar si babi bisa ditangkap. Menurut Pak Firmanto yang mengaku ikut menangkap babi ngepet, syarat untuk bisa menaklukkan babi jadi-jadian memang harus melepas semua baju dan celana. Bersama 6 orang warga, ia malam itu sudah sepakat menjadi para penangkap tanpa busana. Itu dilakukan karena pengalaman sebelumnya babi berhasil lolos. Kebenaran tentang ini dinyatakan hanya sebuah rekayasa demi melancarkan rekayasa tersebut. Karena yang dulu sempat gagal ketika ditangkap berpakaian. Ketika berpakaian dia hilang, langsung hilang. Semua dalam keadaan tidak sehelai benang pun. Karena itu petunjuk dari praktisi supranatural yang sudah pernah main yang cara seperti itu. Kalau memang mau nangkep murni, semua yang nangkep ya harus telanjang bulat. Begitu. Nanti setelah dipindahkan babi tersebut ke kandang yang sudah dikelilingi bambu kuning ini, kita bisa berpakaian lagi dan babi itu utuh. Kalau meronta, karena kan kita tangkapnya modelnya pakai itu ya, ada semacam kayak apa sih? Bukan, kain sorban yang sudah didoakan apa disyariatin. Dan yang menyergapnya juga uniknya harus tidak mengenakan baju satu helai pun alias bertelanjang. Karena katanya waktu itu sudah pernah dicoba juga untuk menangkap babi itu dan waktu itu masih mengenakan busana. Jadi akhirnya babinya saat sudah ditangkap lepas lagi. Nah akhirnya karena sudah tahu nih katanya memang kalau menangkap babi ngepet itu harus tidak mengenakan baju sama sekali. Akhirnya babinya pun dapat berhasil ditangkap di sini dengan total 8 orang yang menangkapnya tanpa busana. Fakta kebohongan ketiga, disembelih dan dikubur agar tidak menghilang. Meski sudah berhasil ditangkap, kabarnya warga harus memotong babi tersebut agar tidak kabur. Pasalnya, Adam Ibrahim meyakinkan warganya bahwa babi itu semakin mengecil dan harus segera disembelih agar tidak kabur. Itu yang membuat warga dan tokoh masyarakat sepakat untuk menyembelih dan menguburkannya. Fakta ini diyakini adalah sebuah kebohongan karena babi tersebut memang sudah kecil dan tidak menyusut sedikit pun. Rencana kita 3 hari itu ingin melihat perubahan ketika dia jadi manusia lagi gitu. Ya tetapi karena tuntutan dari aparatur desa, aparatur negara tidak boleh ada kerumunan, sehingga kita ditekan agar tidak ada lagi seperti ini supaya tidak ada kerumunan. Bagaimana caranya gitu. Akhirnya di musyawarah tokoh-tokoh masyarakat, pada akhirnya kita sepakat untuk dimusnahkan ini babi gitu. Dan sekarang ini saya sudah berada di kuburan babi ngepet. Nah, yuk kita lihat langsung aja. Nah, pemirsa Ganjil Misteri, jadi ini dia kuburan babi ngepetnya. Nah, jadi ini tuh dikubur hari ini jam 11 siang. Nah awalnya itu memang dia mau dibiarkan dulu
karena mau menunggu sampai babinya itu berubah lagi menjadi manusia. Tapi karena di situasi COVID dan pandemi seperti ini, aparat pun melarang karena jadi ramai banget dan banyak kerumunan di sekitar sini. Maka dari itu diputuskan untuk dipenggal dan langsung dikuburkan hari ini. Fakta kebohongan keempat, babi bisa berubah menjadi manusia. Setelah disembelih dan dikubur, di masyarakat justru berkembang isu bahwa babi tersebut bisa berubah menjadi manusia. Isu berikutnya akan ada proses pembongkaran makam babi untuk membuktikan bahwa babi tersebut memang babi jadi-jadian. Jelas, ini adalah sebuah kebohongan yang diutarakan langsung oleh tersangka untuk meyakinkan warganya. Kalau pas dipenggal itu sebelum dipenggal kita kasih ultimatum dulu Bu ya kepada warga yang datang itu, kan ada juga yang katanya mau ngejemput gitu. Makanya saya kasih ultimatum dulu sebelum saya eksekusi, tolong keluarganya kesempatan terakhir ini untuk segera mendatangi rumah Bapak RW Hamdani agar ya ditindaklanjuti, tidak terjadi eksekusi gitu. Karena ada orang satu datang orang ya mengaku di mana katanya keluarganya gitu. Tapi katanya pemirsa Ganjil Misteri akan digali lagi pada hari ini dan pengen dikasih lihat gitu. Apakah dia bisa berubah lagi menjadi wujud manusia lagi atau tidak. Nah, jadi inilah lokasi kuburannya. Memang ini letaknya di makam ya. Jadi ini memang di makam di Desa Bedahan di Sawangan. Fakta kebohongan kelima, banyak warga yang mengaku kehilangan uang sebelum peristiwa penangkapan babi jadi-jadian itu. Memang banyak warga yang melapor kehilangan uang. Tidak hanya 1-2 orang, tapi 3 orang yang kehilangan dalam jumlah besar. Sejak itulah mulai ada kecurigaan-kecurigaan karena hilangnya secara misterius. Isu ini pun dilontarkan oleh tersangka sebagai upaya meyakinkan warganya atas kehilangan uang selama ini. Ya jadi 1 bulan lebih sudah banyak hilang, kurang lebih 10 jutaan lah kalau di totalnya 1 RT gitu. Belum yang lain-lainnya yang artinya yang kecil-kecil, yang 50, yang 100 yang kita yang laporan pada warga itu. Ini nih areanya. Sampai akhirnya babi itu dikandangin di sini. Nah, ini dia pemirsa Ganjil kandang dari babi ngepet itu. Dan katanya kandang ini terbuat dari bambu kuning yang katanya memang bisa untuk menangkap babi ngepet. Jadi memang kandang ini pun sudah dibuat oleh warga-warga karena mereka tuh sudah mengalami sering kecolongan sudah selama 3 bulan terakhir. Ini rekayasa dengan sabab yaitu laporan-laporan yang hilang sehingga tertimbullah di hati dan pikiran saya dan kita semuanya ini mengadakan hal tersebut agar selesai permasalahan yang ada di tempat kita. Namun pada akhirnya, pada ujungnya, pada endingnya semua berjalan dalam keadaan yang salah, sangat fatal. Pertama saya mau mohon maaf yang sebesar-besarnya kejadian pada hari Selasa yang viral yaitu babi ngepet, di mana itu adalah berita hoax atau berita bohong atau berita yang kami rekayasa. Peristiwa penangkapan babi ngepet di Bedahan Sawangan Depok, Jawa Barat dipastikan adalah sebuah rekayasa yang dibuat oleh tersangka Adam Ibrahim. Kini tersangka sudah diamankan kepolisian Resort Depok untuk mempertanggungjawabkan aksi kebohongannya. Semoga saja peristiwa ini menjadi pelajaran bahwa di balik cerita mistis masih ada logika yang paling utama. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Selamat menjalankan ibadah puasa.
Semoga bulan suci ini segala yang dilakukan menjadi amal kebaikan dan ladang pahala. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.